agungkan selamanya. Dengan namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi bisa katakan shalom. Shalom. Nah, mumpung ini masih tanggal muda Bapak Ibu Saudara, di awal tahun saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024. Semoga di tahun ini akan banyak berkat yang bisa kita terima dari Tuhan. Dan di tahun ini juga saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, yang selalu memegang tangan kita, yang selalu menopang hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Di pagi hari ini kita datang dengan kerendahan hati kita untuk masuk dan sujud di altarnya yang kudus. Terima kasih, terima kasih, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita ke Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Tahun 2003 sudah lewat karena Dia yang menyertai hidup kita. Mari kita awali dengan tahun ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Biar Kau yang layak disembah. Biar kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Ku mau bersyukur. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku
sangat ku cinta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebab Kau Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi dengan hati katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan karena-Mu, oh Yesusku, ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang ubah hidupku, yang menjamin hidupku, Yesus. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu dan tinggikan Yesus. Haleluya. Kau yang besar, Kau yang layak disembah. Oh, tak pernah berubah, tak pernah tinggalkan, tak pernah lalai. Kau selalu beserta kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya. Mari buka hati, mari buka pikiran, biarkan hadiratnya yang masuk. Oh, Roh Kudus mengalir, mengalir. Oh, raya rabaya 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 rabo. Jangan ada yang berdiam diri. Sembah, sembah Dia. Oh, Sirabaya rabaya 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 rabo. Siraraya rabaya 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 rababa. Sirarabaya rabaya rabaya rababa. Oh Jesus, Jesus, Holy Spirit, mengalir, mengalir. Oh ya rabaya 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 rabaya. Jesus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kemenangan. Biar kami menyembah-Mu. Oh ya rabaya 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 rabaya. Rabaya 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 rabaya. Jesus, haleluya. Kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, Kau sungguh baik Yesus. Thank you, Lord. Holy Jesus. Raya, 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 raya. Oh Tuhan, Kau yang berbicara dalam hidup kami, Tuhan. Biar Kau yang terus selalu ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu di awal tahun ini Tuhan. Biar di tahun ini Tuhan kami mau lebih lagi mengandalkan Engkau. Biar di tahun ini Tuhan kami mau lebih lagi berdoa. Kami mau bangun koneksi kami kepada-Mu Tuhan. Biar kami bisa semakin peka dalam hidup kami untuk mendengar suara-Mu. Dan kami tahu jalan mana yang harus kami lalui bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar di pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini tahun baru kok, semangatnya kayak semangat 2023 nih. Harus semangat baru, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Karena sudah rame, mungkin bisa sapa kiri kanan dan katakan selamat tahun baru. Happy New Year. Happy New Year. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar tahun ini kita bisa menerima sukacita surga dari Tuhan. Terima
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama-sama, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada, yes. Takkan patah semangat kami Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Lebih lagi Bapak Saudara, sorakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Siap lebih lagi puji nama Tuhan Bapak Saudara? Yang siap bisa berdiri dan beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kita akan terbang bersama Dia di tahun baru ini lebih tinggi lagi. Come on! Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Kita bersama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Janji-Mu
terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan siap terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dengan iman katakan bersama-sama, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kita buka tangan, kita terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang setinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman Di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman. Di dalam-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus dahsyat. Ini waktunya kita bersama-sama puji nama Tuhan. Tiba saatnya berkumpul bersama, meninggikan namanya yang agung. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Jemaat Tuhan katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata satu suara. Menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita sorakan haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik menyembah nama Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara,
Angkat kedua tanganmu dan katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Yes, anak, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Sekali lagi, GBI kata Riso suaranya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, yes, hormat, kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, oh, oh. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi, Jesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan buat Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa angkat tangannya. Ada satu orang yang belum dapat. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di tahun baru ini Tuhan. Kami bawa persembahan terbaik kami. Persembahan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Persembahan ini juga Tuhan untuk bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan ke kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan saya. Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman-Nya. Karena firman-Nya yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Biar firman-Nya yang juga menegur hidup kita, dan firman-Nya juga yang memulihkan hidup kita. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. bentuklah, Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, ini rinduku. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan kami. Kudus, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan bentuk hati, hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan yang menguduskan, menyucikan kami di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang kudus, layak untuk menerima segala pengagungan,
pujian dan sembah kami. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Amin. Kami percaya pagi hari ini lawatan-Mu yang memerdekakan kami, yang memulihkan hidup kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap renungan firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Happy New Year. God bless you. Haleluya. Baik, kalau sudah silakan duduk. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Juga selamat tahun baru, tahun 2024. Tahun penuh kemenangan buat kita, amin. Ya, terima kasih buat pemain musik, WL Singer, pemain tamborin, Tuhan berkati pelayanannya. Iya, Saudaragus, mari kita akan hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mengawali tahun 2024 ini, Gereja Bethel Indonesia memberi tema tahun ini sebagai tahun beriman teguh kepada Kristus. Ya, sekali lagi, tahun 2024 Gereja Bethel Indonesia mengambil tema beriman teguh kepada Kristus. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini, apapun yang kita alami, tetapi iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak tergoncangkan di dalam Kristus. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Salah satu cara untuk membuat iman kita tetap teguh, iman yang tidak tergoncangkan adalah dengan berdoa. Sama-sama bilang saya berdoa gitu ya. 2, 3 berdoa. Belum semua. 2, 3 berdoa. Sekali lagi, doa akan meneguhkan iman. Kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 22. Kita akan baca dari ayat 39 sampai 46 dengan perikop di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perhatikan Alkitabnya baik-baik supaya saudara mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan. Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya pun juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau mengambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku dengar baik-baik, di dalam kehidupan kita ada musim silih berganti. Kadang manis,
kadang pahit, kadang senang, kadang susah. Saudaraku dengar baik-baik, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita seringkali Tuhan izinkan kita ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, terbentur dengan tembok-tembok yang tinggi, bahkan tertutup jalan kita seperti sebuah jalan yang buntu. Dan saya mau katakan saudaraku, di tengah-tengah keadaan kita seperti itu, tidak lain dan tidak bukan saudaraku, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kita berseru kepada Tuhan melalui doa kita. Dengar baik-baik saudaraku, dalam segala keadaan kita, baik itu senang, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan berkelimpahan, tetaplah berdoa. Jangan pernah lalai untuk berdoa. Apalagi di tengah-tengah tekanan, pergumulan, masalah, berdoalah di dalam segala waktu kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa firman Tuhan anjurkan supaya kita tetap berdoa di dalam segala keadaan, di dalam segala waktu kita. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, sebab doa akan meneguhkan iman kita ya. Yang pertama yang menjadi alasan kenapa kita harus berdoa senantiasa, kita lihat ayat 40 saudaraku. Ayat 40 bilang apa? Firman Tuhan bilang begini, ayat 40. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Coba lihat ayat 46, ayat yang senada Tuhan Yesus katakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengar baik-baik, yang menjadi alasan, yang menjadi dasar pertama, kenapa kita harus selalu berdoa. Tetap berdoa di dalam segala keadaan kita, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena pencobaan tidak pernah sirna dari kehidupan. Selama orang dikatakan hidup, seringkali saudaraku Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan yang datang di dalam kehidupan. Saudaraku, pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan dalam kehidupan semua manusia. Saudaraku, mengakhiri tahun 2023, everything is okay, semua baik-baik saja. Sampai kita bersuka cita bersama-sama di Kebun Bogor, pulang dari sana saudaraku. Saya bersama dengan keluarga, masih bersuka cita, happy-happy, senang-senang. Lalu mau mampir ke mall saudaraku, dengan maksud dan tujuan mau makan siang sama-sama. Masuk mall saudaraku, baru masuk mall. Memang mall, ya nggak usah disebut lah ya, karena ini di YouTube. Masuk mall saudaraku, mallnya sedikit gelap gitu ya, karena mata saya pernah operasi bekas katarak. Perubahan sinar itu mempengaruhi sekali saudaraku, dari terang langsung ke gelap gitu ya. Entah bagaimana saudaraku, seumur hidup bawa mobil sudah puluhan tahun, belum pernah seumur umur nabrak mobil orang atau nabrak orang, amit-amit cabang bayi begitu ya. Tapi hari itu Tuhan izinkan mobil saya sudah nabrak mobil orang lain. Saya sampai kaget dan bertanya sama istri saya, datangnya dari mana tuh mobil? Kok nggak kelihatan? Tau-taunya sudah mobil udah brak, udah nabrak. Singkat cerita, tang ting tung, home pimpah alium gambreng, bayarlah sekian juta rupiah. 2 kali lipat dari biasa saya betulin mobil yang kerusakannya seperti itu. Karena kan mobil saya tidak ada asuransinya, jadi kalau mobil saya ya lukanya seperti itu, saya tahulah estimasinya harganya berapa begitu ya. Dia minta 2 kali lipat. Ya sudahlah, karena berpikir gak usah ribut-ribut lah. Soal duit itu duniawi begitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil gitu. Terpujilah Tuhan. Sudahlah, bayar. Bayar saudaraku. Singkat cerita sudah selesai. Lalu memang saya dan keluarga, saya sudah
berusaha untuk menyempatkan waktu begitu ya, karena tahun lalu juga nggak jalan-jalan, 2 tahun yang lalu kisahnya ceritanya jalan-jalan tapi rusak begitu ya. 2 tahun yang lalu saya pergi saudaraku jalan-jalan, baru sampai di Lembang saudaraku, waktu itu saya ketua Perwil ya, ketua Perwil 2, dengar tiba-tiba salah seorang gembala jemaat ya Pak Liberus di Poris Indah meninggal dunia. Saya harus melayani, saya harus turun karena saya ketua Perwilnya, dan dengar juga waktu itu Gio neneknya meninggal, dan minta kalau bisa Bapak Gembala siap-siap, kalau tidak ada orang maka Bapak Gembala yang melayani. Maka saya berkata sama anak saya, yuk kita pulang. Kacau saudaraku liburannya gitu ya. Pulanglah kami. Ternyata singkat cerita saudaraku, tahun ini kami sudah di tengah-tengah kesibukan berusaha untuk memplanning 1, 2, 3 hari lah untuk pergi jalan-jalan. Ya pendeta juga manusia, kepingin healing gitu ya, kepingin bebas dari tugas, jauh dari kesibukan, pengen santai-santai. Pilihlah Anyer yang terdekat begitu ya. Ternyata saudaraku sampai dalam perjalanan saya menuju ke Anyer, belum sampai, masih mendekati, sudah di daerah pantai-pantai saudaraku. Handphone saya berdering, saya lihat Pak Budi, saya angkat. Tiba-tiba Pak Budi dengan suara semployongan lalu berkata, Pak Gembala, saya kecelakaan, mobil saya terbalik-balik. Wah, saya langsung menepi, saya doakan, itu hati sudah berkecambuk, kacau balau begitu ya. Ditambah lagi saudaraku, kemarin juga saya dengar Revi juga kehilangan bayinya, semakin kacau di kepala begitu ya. Saya setelah saya doakan dan saya melanjutkan perjalanan saudaraku, sampai di hotel saudaraku, saya nggak tahu hotelnya tuh bertangga-tangga gitu ya, nyublek saudaraku, langsung beng jatuh, gubrak, kaki besrot, tangan besrot. Nah sudahlah ya bisa lihat segede gini kalau jatuh, bisa bayangkan? Jangan dibayangkan lah ya gitu ya. Udah saya berusaha untuk rileks, saya berusaha untuk menikmati liburan saya yang sudah di kepala itu kacau begitu ya. Dan saya ajak anak-anak ke pantai, main di pantai, kami main ya apa itu, kayak sejenis banana tapi bukan banana, satu lagi begitu ya. Sudah selesai saudaraku, udah mau ini, saya di pantai, udah mau ke pantai saudaraku, tiba-tiba ini di handphone saya, di kantong saya ada 3 handphone saudaraku. Ada handphone istri saya dan handphone saya 2 gitu. Yang paling mahal Samsung, itu handphone baru saudaraku. Ya harganya lumayan lah saudara ya, buat ukuran saya lumayan. Tiba-tiba kena ombak saudaraku, boom begitu ya. Bukannya kesiram loh, cuman ya kesapu gitu deh ya, di kantong gitu. Handphone yang 2 yang punya saya, yang merek yang rada-rada murah, aman, sehat-sehat, baik-baik. Tapi konon yang satu itu, yang iklannya katanya dicemplungin air 1 meter, 30 menit, nggak apa-apa, boro-boro dicemplungin air. Wong cuman kena ombak, beng, mati total saudaraku. Semakin gamang dan galau hatiku, karena di situ penuh dengan data-data yang penting ya. Seluruh urusan keluar dan seluruh keuangan ada di situ gitu ya. Sekarang kan teknologi ya, jadi semua keuangan adanya di handphone. Keluar nggak perlu bawa dompet, bawa handphone cukup gitu ya. Semuanya di situ. Akhirnya saudaraku, singkat cerita, saya pulang. Dalam perjalanan pulang ke mall, langsung servis 1 juta lebih. Ganti LCD, tahu-taunya hasil yang nggak karuan. Handphonenya tetap kagak bisa dipakai, cuman menyelamatkan data saja begitu ya. Singkat cerita, di akhir Desember itu saya kehilangan uang kira-kira belasan juta saudaraku. Tapi saya masih bersyukur karena yang dijamah cuman urusan duit gitu ya. Mungkin hati saya sudah condong ke duit, jadi Tuhan taplok saya sedikit gitu ya. Kembali lagi, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena pencobaan gak pernah diundang, tapi datang sendiri. Gak pernah kita berharap sesuatu yang buruk, tapi terkadang yang buruk itu datang dalam hidup kita. Saya mau katakan saudaraku, untuk kita tetap teguh, untuk tetap kuat, untuk kita tetap mengerti kehendak Tuhan, ada tinggal dalam rencana Tuhan.
tetaplah berdoa. Karena pencobaan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Oke, next. Saudaraku, pencobaan datang dari iblis dan keinginan manusia itu sendiri. Dan bermaksud untuk membawa manusia jauh dari pusat rencana Allah. Pencobaan itu seringkali datangnya dari iblis. Hari ini saya sedang membaca kembali lagi sampai kepada kitab Ayub. Saya melihat saudaraku, Ayub adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi iblis menghancurkan hidupnya, membuatnya kehilangan segala sesuatu yang ada padanya. Bahkan seringkali orang jatuh dalam pencobaan karena keinginannya sendiri, terikat dengan segala macam kecemaran dan ketamakan. Dan itu semua membuat manusia jauh daripada kehendak Tuhan, keluar dari rencana Allah. Sebab itu saudaraku, haruslah kita tetap berdoa. Saya mau katakan saudaraku, berdoa, saya catat di sana, mengubah suasana hati kita untuk cakap dan sanggup memenangkan pencobaan dan menerima upah. Dengar baik-baik, hanya di dalam cerita ini, di dalam kisah ini saudaraku, kehendak Bapa berbeda dengan kehendak anak. Hanya dalam cerita ini. Yesus ada di dalam persimpangan kehendak, keinginan. Bukan saja karena penderitaan salib yang begitu menyiksa, tetapi justru hal yang paling menyakitkan dia adalah keterpisahan dia dengan Bapa. Dia menjadi kutuk karena dosa manusia, sehingga dia harus terpisah dengan Bapa, dan itu menyakitkan, sesuatu yang memberatkan hatinya. Ada dalam sebuah persimpangan. Makanya saudaraku, dengar dalam cerita ini kita bisa melihat Yesus sangat ketakutan dan dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Sampai firman Tuhan bilang saudaraku, malaikat datang untuk meneguhkan dia. Waktu saya renungkan saudaraku, coba saudara telaah, mana levelnya lebih tinggi, Yesus sama malaikat? Yesus dong, Yesus Allah kan? Tapi malaikat datang kepadanya dan meneguhkan dia. Kenapa? Karena dia ada dalam sebuah kondisi, dalam sebuah persimpangan kehendak, keinginan. Antara dia berjalan menurut keinginannya sendiri. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Atau dia mengikuti kehendak Bapa. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Saya mau katakan saudaraku, seringkali di tengah-tengah pergumulan hidup, tantangan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita ada dalam persimpangan jalan seperti ini. Dan saya mau katakan saudaraku, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa itu akan mengubah suasana hati kita. Untuk kita cakap, untuk kita kuat, untuk kita sanggup memenangkan pencobaan. Kita tetap bisa berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat. Dan pada akhirnya orang-orang yang setia akan menerima upah. Yuk, Yakobus 1 ayat 12 dibaca, kebaca ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya mau katakan saudaraku, mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang-orang yang setia ikut Tuhan sampai mati. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku, yang menjadi dasar mengapa kita harus berdoa. Karena pencobaan tidak pernah sirna. Sekalipun kita menginginkan yang baik, kita menginginkan keadaan yang menyenangkan, tapi tidak jarang Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Karena itu tetaplah berdoa supaya kita tetap kuat. Yang kedua, oke, kita kembali kepada Alkitab kita.
Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42 saudaraku. Kita lihat ayat Alkitab, firman Tuhan bilang begini, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa sekalipun dalam keadaan yang baik? Karena biar selalu kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan yang selalu ada dan nyata buat hidup kita. Saudaraku, salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah untuk menemukan apa kehendak Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, next. Saya tuliskan di sini saudaraku. Tekanan yang paling berat dari kehidupan adalah untuk menerima apa yang tidak kita pahami. Ada banyak hal saudaraku di dalam dunia ini yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami. Kenapa Tuhan ini harus terjadi dalam hidup saya? Saya mau katakan saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti itu, hanya satu cara untuk kita tetap kuat, dengan berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui berdoa dan mencarinya di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab. Membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, penting untuk kita mengasah kepekaan rohani kita. Penting sekali saudara. Hal sepele saudaraku. Yang kemarin saya cerita saudaraku. Nggak ada punya keinginan untuk rambut dibeginin saudaraku. Tiba-tiba tukang cukurnya main sikat aja. Zat. Begitu zat. Emosi sudah begitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini sama saya. Sudah, memang itu kehendak Tuhan. Tuhan mau itu supaya kamu treatment biar rontoknya nggak parah. Langsung saudaraku turun. Malah saya kasih uang tip buat yang ngebotakin kepala saya. Ini serius saudaraku, saya cerita bener nih saudara. Kenapa? Kepekaan kehendak Tuhan. Kemarin saudaraku, waktu saya ke Solo, saya jumpai Pak Budi dan Ibu Wati. Ibu Wati cerita, waktu mobil itu kecelakaan saudaraku, mobil itu berputar-putar 7 kali menurut CCTV. Jalan tol, mobil itu berputar-putar 7 kali saudaraku. Itu mobil mewah, mobil baru dan mobil mewah. Ada airbag yang penuh di sekeliling mobil itu. Bukan hanya terbuka, kalau terbuka ya untuk ngamanin gitu. Airbagnya itu sampai robek semuanya. Semuanya robek. Jadi itu mobil berputar-putar sampai 7 kali. Di tengah-tengah mobil itu berputar, Pak Budi sudah pingsan. Tapi Bu Wati tidak. Bu Wati sadar betul dan ingat betul mobil itu lagi berputar-putar. Dan Bu Wati dalam kesaksiannya dia seperti digendong sama Tuhan. Dan Tuhan bicara dengan dia. Dan setelah mobil itu berhenti tidak lagi berputar. Lalu Tuhan bilang sama dia, bangunkan suamimu. Karena pingsan. Bu Wati jagain tasnya itu. Ya. Dan kembali lagi saya mau katakan saudaraku, dari kepekaan dia dengar suara Tuhan, tidak ada kecewa dengan Tuhan, tidak ada bersungut-sungut dengan Tuhan, dia tetap berkata Tuhan baik. Saudara bisa mengerti? Ada begitu banyak orang saudaraku, kenapa di tengah-tengah kejadian sesuatu tidak bisa menerima kehendak Tuhan, menyalahkan Tuhan, karena tidak peka akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kepekaan untuk dengar apa yang Tuhan mau. Karena itu saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk
tetaplah berdoa. Bangun relasimu yang intim dengan Tuhan, supaya kita punya sebuah kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi biar semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sekalipun hari ini kita belum mengerti, belum tahu kenapa Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, yakini bahwa Tuhan tidak pernah jahat, rancangannya tetap indah buat hidup kita. Amin. Yuk kita baca ini. 2, 3. Sesudah kita menemukan kehendaknya, doa juga membuat kita menundukkan diri pada apa yang dikehendakinya itu. Saudaraku, membuat kita, doa bisa membuat kita bukan hanya mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan, tapi kita sungguh-sungguh dengan ketaatan, dengan kerelaan hati, kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat. Amin. Karena itu tetaplah berdoa, saudaraku. Dan yang terakhir, yuk kita lihat ayat 45, saudaraku. Kenapa Tuhan suruh kita selalu berdoa, tetap berdoa di dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Firman Tuhan bilang, lalu bangkitlah, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati murid-muridnya sedang tidur karena duka cita. Saudaraku, dengar baik-baik. Kenapa kita harus selalu berdoa? Karena kita ini penuh dengan kelemahan. Kelemahan kita selalu nyata. Kita ini penuh dengan kealpaan, penuh dengan kekurangan. Karena itu tetaplah berdoa. Jangan lalai untuk berdoa. Saudaraku, alasan berikutnya mengapa kita berdoa, karena kita memiliki kelemahan. Yesus menegaskan bahwa roh memang penurut, tetapi pada dasarnya daging lemah. Tetapi ayat ini sekali lagi, saudaraku, ayat ini belum selesai. Karena itu berdoalah dan berjaga-jagalah. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang menjadikan ayat ini ya namanya juga orang, Pak. Namanya juga manusia, Pak. Ya kita mah lemah, Pak. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, bukan itu jadi alasan. Karena itu firman Tuhan memberikan peringatan buat kita. Berdoalah senantiasa, berjaga-jagalah. Karena kita sadar bahwa kita penuh dengan kelemahan. Oke, next lanjut. Doa menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita mengatasi kelemahan itu. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Kita berdoa menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran, untuk hidup dalam rencananya, untuk hidup dalam kehendaknya. Itulah sebabnya berdoalah pada segala waktu ketika kita membutuhkannya. Karena kapan saja kelemahan itu bisa terjadi. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan untuk menghadapi semua masalah dan tantangan. Kita memiliki kekuatan secara rohani. Karena itu saya mau katakan sekali lagi hari ini, jangan pernah lalai untuk berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengawali tahun ini, ya, doa ini menjadi kekuatan untuk iman kita. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh di dalam Tuhan. Tahun ini, tahun 2024, beriman teguh kepada Kristus. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu. Saya mengundang pelan perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk terima perjamuan kudus pagi ini. Ku datang dari-Mu, peganglah tangan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur lambang dari tubuh darah Kristus. Biar Engkau menguduskannya, kami boleh layak di hadapan Tuhan menikmati perjamuan kudus ini, dan berkat-berkat Allah mengalir bagi kami. Kami terima anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang sempurna buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu. Yuk jemaat kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi, roti ini lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan, persoalan dalam hidupmu, percaya Tuhan sudah berikan engkau kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Saudara boleh persiapkan cawan di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan baik. Engkau baik. Tuhan baik selamanya. Thank you, Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Yang baik. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Thank you, Kekuatanku Jesus. dan Thank you, pertolonganku Lord. ialah Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh Tuhan baik. Yesus baik. Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kekuatan dan pertolonganku, perlindunganku, pengharapanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami percaya anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Memasuki tahun 2024 ini Tuhan, dengan penuh keyakinan iman kami, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biar iman kami tetap teguh kepada Kristus. Di dalam segala keadaan kami mau tetap berdoa, kami mau tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus ini. Haleluya.
Yang percaya katakan Amin. amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan kris yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa kembali diaktifkan. Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 jam 19.30 di gereja. Doa pagi, mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur di doa pagi yang diadakan pada tanggal 13 Januari tahun 2024 pukul 5.30 pagi via Zoom. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir yang diadakan secara onsite di gereja. Bagi kaum muda-mudi mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja. Diadakan setiap hari Sabtu jam 18 Takwas di gereja. Laporan keuangan Desember 2023 GBI Katarizo dapat dilihat di papan pengumuman. Selamat ulang tahun untuk jemaat Katarizo yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Kiki Sanjaya dan yang kedua Ibu Yeni Pratiwi. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani minggu ini tanpa terkecuali. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gembala, ada. Baik, sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, saudaraku, diinformasikan bahwa Bapak Pendeta Pratama Toga Marpaung mengundurkan diri dari full timer ya, dari pelayanan full timer di gereja kita dan saat ini sedang pulang kampung. Namun kita puji Tuhan sudah mendapatkan pengganti Bapak Pendeta Pratama Parlin Saragi ya. Mari silakan Pak bersama dengan keluarga, dengan ibu dan anak-anak untuk memperkenalkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya bersuka cita ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh mengizinkan saya untuk sama-sama kita melayani di tempat ini. Ya, nama saya Parlin Saragi dan saya punya satu istri. Ya, ini sih saya Rita Yunita Tarigan. Ya, dan anak saya yang pertama tadi sudah ibadah yang pertama. Nah, saya ada dua anak. Yang pertama Jose Ripardo Saragi dan yang kedua ini putri saya Jessica Putri Saragi. Dan kami tinggal di Komplek Pedanka, persis di sampingnya Danau Cipondo dan seberangnya Narita Hotel. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau ke sana boleh, kita di danau mancing gitu. Baik, puji nama Tuhan, itu saja Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih, biarlah kita saling menguatkan. Kita juga manusia, tadi Pak Gembala bilang, manusia juga ada keterbatasan. Jadi kita saling menguatkan. Malaikat saja bisa menguatkan Tuhan Yesus, apalagi Bapak Ibu Saudara bisa menguatkan kami di tempat ini. Sama-sama kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, memberkati. Ya, saudaraku, saya mengumumkan bahwa kepengurusan lengkap dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo Tempurus Gagap periode tahun 2023 dinyatakan selesai dan dimisioner, dan terima kasih buat pelayanannya sepanjang tahun 2023. Dan kita memasuki tahun 2024 ini kepengurusan baru akan dibentuk dan akan segera ditabiskan ya dalam pergumulan menyusun kepengurusan baru biar Tuhan sendiri akan menuntun dan menetapkan orang-orang yang akan melayani di tahun 2024 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita
kita akan juga dengan membawa persembahan persepuluhan kita yang kita bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Mari saya mengundang Bapak Pendeta Parlin untuk tutup dalam doa. Daripada Jemaat kita makin berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini di ibadah yang kedua. Kami telah memuji dan menyembah Engkau dan kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang akan berjalan di sepanjang minggu ke depan. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu hingga kembali kami beribadah ke tempat ini. Kami minta Tuhan Kau berjalan bersama kami. Biar Engkau di depan kami. Kami harus bertanya di tahun 2024 ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa. Setiap langkah kami awali selalu dengan berdoa. Kami tahu Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu melihat dan Tuhan hadir di dalam setengah persoalan kami. Terima kasih Bapa buat semua yang di tempat ini. Kuatkan kami ya Tuhan. Baik juga orang-orang tua kami Tuhan, Kau berikan kesehatan berlimpah-limpah. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah hari ini Tuhan Kau berikan kekuatan. Oh, dalam nama Yesus, penghiburan Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya dalam pekerjaan kami juga apa kami lakukan, biar kami lakukan untuk Tuhan. Dan apapun kami lakukan Tuhan buat berhasil. Dan itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami baik yang di sekolah, di bisnis, maupun di pekerjaan dunia sekuler, maupun pelayanan yang lain Bapak kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Baik juga buat para pelayan-pelayan mimbar-Mu semua yang melayani hari ini. Tuhan Kau berkati para usher, singers, baik juga pemain musik, multimedia. Tuhan Kau berkati, baik juga anak-anak sekolah minggu saat ini ada ibadah. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat hari ini Tuhan. Buat Bapak Gembala kami Tuhan bersama Ibu. Bapak berkati mereka, kuatkan mereka. Biar tetap mereka menjadi panutan teladan bagi kami. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan pakai mereka, kami akan topang mereka baik dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati buat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berdampak buat lingkungan kami. Kami akan banyak lagi membawa jiwa buat Tuhan. Karena saat nama Tuhan ditinggikan, akan ada banyak jiwa datang menyembah Tuhan ke tempat ini. Oh, inilah mercusuar-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa buat lingkungan RT RW semuanya Tuhan. Oh, biar tetangga-tetangga ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka merasakan hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Kami akan merayakan pesta demokrasi Tuhan di bulan Februari. Kami minta kekuatan Tuhan menyertai bangsa ini. Tuhan, kami mau patahkan segala kuasa kegelapan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kerusuhan maupun kegaduhan. Kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami berdoa kuasa Tuhan lebih besar. Kami ingin Tuhan bangsa ini dalam naungan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya keamanan sudah dalam tangan-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan terpilihlah pemimpin yang dari Tuhan. Karena hari ini Tuhan sudah tetapkan siapapun itu pemimpinnya. Kami harus taat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur. Baik juga kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa buat jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami sepakat hari ini kami rebut dari barat, utara, selatan, timur. Kami berdoa, hei jiwa-jiwa, kami rebut Engkau dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dalam ibadah pertama dan kedua akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang menyembah Tuhan. Dan kami akan melihat mereka akan diubahkan. Mereka akan menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati kami semua yang hadir.
Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami. Dan kami akan pulang, kami akan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat turun atas setiap kami. Segala roh kecelakaan, kejahatan kami patahkan dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu menyertai kami baik dengan kendaraan pribadi, roda 2 dan 4. Oh Tuhan, Kau berkati perjalanan kami hingga tiba di rumah dengan orang kami cintai. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Bapak Kiki Sanjaya, buat Ibu Yeni Pratiwi. Kami percaya Tuhan, limpah anugerah-Mu dan berkat-Mu. Biar mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan segala kerinduan mereka, Engkau melawat dan memberkati. Keadaan mereka selalu baik, terpelihara di dalam kasih-Mu. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandangan-mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Mari akan ucapan syukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.